Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Kita masih di mata kuliah testing dan implementasi sistem. Pada pertemuan ini kita akan membahas proses testing ya, pertemuan ke-9. Adapun yang akan kita bahas itu antara lain adalah proses dari pengembangan software dan mengenal dari framework Umbrella ya. Nah, mari kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya ya, itu mengenai definisi dari pengembangan software ya. Nah, proses pengembangan software ini merupakan serangkaian aktivitas ya. Aktivitas dalam apa? Aktivitas dalam produksi dan evolusi dari sebuah software. Apa saja sih capaian ya yang ingin diwujudkan dalam proses pengembangan software. Jadi, karena proses pengembangan software ini membutuhkan komitmen yang sangat besar, maka tentu saja di sini memerlukan jangka waktu yang panjang ya. Jadi prosesnya ini tentu saja memerlukan tahap-tahap yang mana setiap tahapnya itu memerlukan jangka waktu tertentu gitu ya, sehingga nanti hasilnya juga akan dapat memuaskan sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, apa manfaatnya dari pengembangan software? Tentu saja dengan dikembangkannya software ya, melalui proses-proses tertentu kita akan dapat memanage ya, memanage bagaimana setiap langkah dalam proses pengembangan softwarenya itu dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada ya. Nah, kemudian software yang sudah dikembangkan ya, yang sudah jadi, diharapkan nantinya dapat didaur ulang atau dapat digunakan ulang sehingga kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk membangun dari awal gitu ya. Nah, ada yang namanya Umbrella Framework. Umbrella Framework ini merupakan suatu model yang mana di dalamnya tidak hanya berisi dari sisi development saja, melainkan lebih luas dari itu, yaitu dari manajemen proyek pengembangannya sampai dengan jaminan kualitas software itu sendiri gitu ya. Nah, mengapa sih kok perlu adanya framework gitu ya? Dalam hal ini misalnya adalah Umbrella Framework. Nah, karena perlu adanya standarisasi ya. Standarisasi untuk apa? Standarisasi sebagai sebuah kerangka kerja dasar yang mana hal tersebut menjadi dasar untuk manajemen operasi softwarenya ya. Apa sih manajemen operasi softwarenya? Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur gitu ya, kemudian hubungan antar komponen itu harus dijelaskan secara terurut, secara detail gitu ya, sehingga hal tersebut juga akan menjadi kendali manajemen. Kenapa ada kendali manajemen dalam pembangunan sebuah software? Karena di sini perlu adanya kepastian bahwa proyek itu dijalankan sesuai dengan rencana. Kembali ke awal tadi, bahwa proses pengembangan software itu bukanlah hal yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat ya, sehingga manajer diharapkan dapat memantau apa-apa saja yang dilakukan oleh teknisi ataupun orang-orang yang ada di bawah kendalinya dalam sebuah tim kerja gitu ya. Nah, hubungan antara standarisasi proses itu tentu saja agar setiap proses yang dilalui itu dapat dimengerti secara keseluruhan oleh tim yang terlibat dalam proses pengembangan software tersebut. Nah, di sini misalnya ada beberapa organisasi ataupun juga ketetapan-ketetapan internasional ya, yang masing-masing organisasi ini memiliki ketentuan masing-masing dalam setiap standarisasi prosesnya. Nah, ini misalnya hubungan antar lembaga ya. Jadi antara pengembang dari ISO, kemudian pengembang dari SEI, kemudian pengembang dari Milky ya. ISO sendiri ada beberapa ya. Misalnya ISO yang ada di 15504 ya, ISO 9000, kemudian ISO 12207 itu semuanya dikembangkan, dan mungkin ketika ada di update pada ISO yang berikutnya itu salah satu proses yang ada di dalam ISO sebelumnya tetap digunakan, ada juga yang sudah tidak digunakan ya. Ada juga mengintegrasi pada aturan-aturan NATO ya, yang MIL ini adalah standar militer ya. Jadi misalnya software-software yang dikembangkan
dalam dunia militer dengan software-software yang dikembangkan dalam dunia bisnis gitu ya, itu tentu saja memiliki kebutuhan, spesifikasi dan tahap-tahap pengujian yang berbeda ya. Jadi semuanya ini saling saling melengkapi ya sebenarnya. Berhubungan iya, saling melengkapi iya. Jadi mungkin juga ketika sebuah pabrik gitu ya, sebuah pengembang software akan mengembangkan atau meluncurkan software, maka ketika dalam tahap testingnya bisa merujuk pada salah satu standar saja atau bisa juga merujuk kepada beberapa standar sebagai standar banding ya, apabila software itu memang digunakan oleh berbagai tingkatan kalangan gitu ya. Kecuali kalau software ini hanya digunakan oleh lingkup bisnis ya berarti testingnya mungkin bisa menggunakan ISO saja. Tetapi ketika software itu digunakan oleh gabungan ya antara bisnis dengan kebutuhan militer misalnya ya, nah mungkin standarnya yang digunakan tidak hanya satu gitu ya. Nah ini adalah penjelasannya bahwa ada beberapa institusi ya atau lembaga standar internasional yang mengeluarkan standar-standarnya berisi aturan-aturan tentang bagaimana proses testing itu berlangsung ya, atau tahap-tahapnya apa saja. Tentu saja itu tidak akan sama ya. Nah di sini bahwa model dari suatu siklus hidup software itu tetap harus diikuti ya. Nah, setiap standar tadi pastinya juga memiliki langkah-langkah yang berbeda, namun secara garis besar bahwa ada 4 tahapan ya, 4 tahap dasar yang harus dilalui ketika akan membangun sebuah software, yaitu ada analisa, desain, implementasi dan perawatan ya. Hal ini di dalamnya proses testing itu diperlukan ya. Dari analisa, desain, implementasi sampai perawatan itu merupakan bagian dari testing. Jadi bukan berarti setelah implementasi lalu tidak ada lagi testing. Kita ingat lagi beberapa pertemuan yang lalu bahwa ketika produk di launching kepada customer gitu ya, justru di sanalah testing yang sebenarnya sudah tidak dalam lingkup laboratorium lagi ya, melainkan sudah dalam lingkup lingkungan yang sebenarnya gitu ya. Nah, ini yang tadi secara umum ya, bahwa di sini ada analisa ya, kemudian ada desain, implementasi sampai dengan perawatan. Perawatan dalam hal pengembangan software bukan berarti hanya mengganti, hanya membackup gitu ya, kemudian hanya menambahkan, tentu saja tidak ya, melainkan di sana ada penyempurnaan dan modifikasi dari software yang telah ada sebelumnya gitu ya. Nah, adapun dari analisa, desain dan implementasi ini merupakan tahap-tahap yang umum dilalui ketika sebuah software itu akan dibangun. Ya, nah ini adalah penjelasannya. Jadi testing itu tetap harus mempertimbangkan setiap tahap yang dilalui gitu ya. Karena jika tidak nanti ada bagian-bagian yang terlewat ya, yang terlewat sehingga harusnya testing itu juga dilakukan ketika pada tahap desain ya, untuk mengetahui bagaimana penerimaan user terhadap desain yang telah dibuat, tapi ternyata hal itu terlewat sehingga menjadi tidak efektif ya. Mungkin pandangan orang dahulu itu bahwa testing itu dilakukan terakhir ya, jadi desain kemudian ketika build aplikasinya itu tidak perlu dilakukan testing sepanjang jalan ini ya, jadi testing hanya dilakukan pada akhir. Namun pandangan saat ini bahwa testing itu merupakan bagian dari keseluruhan itu ya. Nah, ini adalah penjelasannya ya, bahwa tahap analisa itu juga kita kemarin sudah membahas perlu adanya penentuan objektivitas, kebutuhan dari testingnya ya. Pada tahap desain itu kita perlu mengetahui spesifikasi untuk testing yang akan dilakukan ini untuk perangkat yang mana yang cocok, teknologi mana yang digunakan gitu ya. Nah, pada tahap implementasinya ini adalah kita membuat test case-nya ya. Kemudian saat eksekusi itu sesuai dengan test case-nya diuji coba dan diulang ya sampai dengan batas maksimal dari kemampuan aplikasi yang dibangun. Kemudian testing pada tahap perawatan apa ya. Nah,
ini misalnya tadi seperti disampaikan bahwa ketika produk itu diluncurkan ke dalam pasaran gitu ya, mungkin akan ditemukan bugs ataupun defect yang ketika dalam melakukan testing dalam pabrik atau laboratorium itu tidak ditemukan, ketika di pasaran itu ditemukan. Nah, itu bisa masuk ke dalam bagian ini ya. Jadi masukan-masukan yang perlu dikembangkan, yang perlu diperbaiki itu ada di sini. Jadi testing pada saat ini adalah berada pada semua tahapan dari proses pengembangan software gitu ya. Ini penjelasannya sama. Nah, siklus hidup pengembangan software itu ada beberapa ya, teman-teman juga sudah familiar ya. Umumnya adalah ada beberapa metode gitu ya, seperti waterfall, kemudian ada spiral, ada rapid development dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ringkasannya, bahwasanya ada yang hanya standar ataupun siklusnya yang paling sederhana ya. Contoh yang FTO ini ya. Ini biasanya untuk aplikasi-aplikasi sederhana yang dikembangkan secara perolangan ya. F itu apa sih? F itu adalah fabrication, yaitu pada tahap pengembangan. Setelah dikembangkan, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah dites ya. Kemudian baru dioperasikan atau di launching ke pasaran. Namun ada juga model lain, yaitu misalnya yang staircase atau waterfall, maka ini tahapannya juga akan berbeda lagi ya. Kemudian untuk prototype juga berbeda lagi ya. Spiral pun sama ya. Kalau spiral ketika ada pengembangan pada tahap desain, maka dia akan kembali ke tahap yang S, yaitu memperbaiki spesifikasinya gitu ya. Nanti baru lanjut lagi ke tahap-tahap selanjutnya sampai yang terakhir, yaitu dioperasikan atau diberikan kepada pelanggan gitu ya. Jadi masing-masing model itu memiliki karakteristik dan juga motivasi yang berbeda. Contoh yang tadi yang build, test and fix itu motivasinya adalah bahwa ini bisa disesuaikan gitu ya dengan kebutuhan aplikasinya. Karena masih aplikasi perorangan dan sederhana, maka di sini pengembangnya pun bisa dilakukan oleh pengembang tunggal ya, atau aplikasi ini hanya dikembangkan untuk beberapa pengguna saja, sehingga dokumentasinya pun tidak selengkap ketika untuk yang rapid development misalnya ya, yang di sini adalah sistem yang sangat kompleks, apalagi sistem yang dibangun itu adalah sistem yang baru gitu ya. Nah, oke, jadi itu ya teman-teman ya, kenapa testing itu kok ada hubungannya dengan proses pengembangan software. Karena orang-orang tadinya berpikiran bahwa yang namanya testing itu hanya dilakukan setelah produk jadi. Ternyata pada pandangan saat ini adalah bahwa proses testing itu dilakukan dari awal analisa sampai dengan peluncuran produk kepada konsumen, itu merupakan belum final. Jadi testing terus berjalan siklusnya gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dengan mudah difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.